Efektif. Oke. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti belum ini ya. Yang ini udah belum sih? Sebentar lupa. Ntar ya teman-teman ya, kita lihat dulu. Oke. Mana ya? Oke, hari ini teman-teman kita akan belajar kalimat efektif lagi. Coba deh teman-teman dicek di grup chatnya, apakah ini, Teteh lupa kirim, kita baru ketemu sekali loh kalimat efektif. Tapi coba deh dicek dulu ya teman-teman, khawatirnya memang belum. Kalau sudah, berarti kita mungkin akan akan review deh, boleh dah. Ada nggak? Nggak ada ya. Tuh ada Kinanti. Ada Kinanti. Ada... Oh, belum ya. Nuzula udah ada. Coba. Teman-teman. Dilihat dulu. Oke, sebentar. Wah, Ayu beda ya sekarang ya kerudungnya. Beda dari biasanya nih. Ya enggak? Ya Allah, aku pengen berbeda. Yuk, Mbak udah lihat loh yuk video kamu yuk. Wih, muka yang di Video screen. apa? Video yang di YouTube itu loh. Keren kan? Keren banget. Mukanya lagi nggak Kobe itu di screenshotin ya teman-teman ya. Itu tuh dikirimin sama temen-temen, Mbak. Oh iya. Kirain kamu screenshotin satu-satu. Kirain kamu yang screenshotin terus kamu potong satu-satu. Enggak, itu tuh dikirim. Oh, yang aku itu dikirim. Terus yang teman-teman kan ada, terus aku potong satu-satu deh. Niat banget. Itu semuanya enggak? Enggak ya kayaknya. Enggak. Yang ada-ada aja. Iya, sebenarnya ada sih, cuma adalah sama orangnya. Atau kamu yang tidak terlalu hafal, oh ini dia udah banyak gitu ya. Aku anak LC hafal. Wede, mantap ya. Mbak Mei nggak tahu ya jabatanku di LC apa? Apa emang? Ketua abadi aku. Iya gitu? Ya, tanya ya. Ya nggak deh? Ya benar. Tapi kenapa bisa? Jadi itu kan biar ada gimana ya histori gitulah. Cewek gitu loh. Histori cewek di LC sebagai ketua abadi. Mantap. Berarti... Ini direkam nggak, Mbak? Direkam loh, direkam. Nanti diupload di YouTube. Astagfirullahaladzim. Hayo di-record loh sama Kak Sofi. Masukin YouTube. Masukin aja kali ya, biar lucu. Ayu jadi ketua. Boleh. Ayu suka rela katanya teh. Aduh. Oke teman-teman, ini baru ada 5 orang. Nuzula. Terus siapa lagi nih? Trinita udah, Ayu udah, Dea udah, Hazar, Kinanti. Nuzula belum ya? Nuzula. Hai Nuzula. Nuzula izin ke kamar mandi teh, itu di chat ada Ika izin ke kamar mandi. Oh iya bener. Ya udah deh kalau kayak gitu kita mulai aja deh teman-teman ya. Teh Sofi makasih. Oke deh kalau kayak gitu teman-teman 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Kalau gitu kita mulai dulu deh teman-teman ya. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan sih belum ya. Aduh aku jadi bingung nih. Ini Widya katanya masih jaringannya belum bagus, jadi ini udah
meski udah pakai 2 kartu juga belum ada yang bagus koneksinya. Apa? Ini Widya masih koneksinya masih belum lancar, udah pakai 2 kartu juga masih jelek gitu. Jadi agak lama gitu masuk ke sini. Oh, oke, siap Dea. Terima kasih Siap. Oke. infonya. Selamat mengerjakan. Ini lagi ngerjain kuisis ya? Iya, iya Nuzula. Oh, oke. Boleh langsung join ya. Iya, Kak.
Halo dia sudah aman? Dia. Halo Kak Mei, aku baru bisa masuk. Oke, ini teman-temannya lagi ngerjain lagi ngerjain pretest. Ntar, coba Tatah di copy lagi ya. Iya. Udah aman jaringannya. Udah. Ntar ya. Coba dia dicek. Teh, aku sudah kembali. Oke, Widya. Teman-teman lagi ngerjain ya.
Dia aman. Iya kami Aman nggak dia jaringannya? aman. Oh, oke deh. Oke. Silakan selamat mengerjakan ya. Halo teman semua. Oke, teman-teman. Hai teman-teman. Eh, ini masih ada yang belum, tapi nggak apa-apa deh ya. Teman-teman, kita beri waktu deh ya. 2 menit lagi buat ngeberesin ya. Gitu. Jadi, silakan teman-teman kalau yang belum sarapan, sarapan dulu. Eh, terus kalau mau minum dulu boleh. Kenapa yuk? Puasa. Oh iya puasa, Masya Allah hilap lupa. Ya udah, maaf ya, Teteh mas sedang tidak. Ya, karena sedang datang tamu dari Jakarta menuju Surabaya. Ya, tetap semangat teman-teman, boleh sambil nunggu 1 menit lagi berarti ya sekarang. Mau tiduran dulu juga nggak apa-apa, oke?
Oke, udah lebih 1 menit. Oke, 1 orang lagi, nggak apa-apa deh ya, sambil berjalan kayak teman-teman. Oh, pantesan. Bukan yang beda. Oke, dia izin ke toilet. Boleh banget ya. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar kalimat efektif, ya kan? Coba, udah belum sih ngerjain soal pretestnya? Maksudnya udah pernah ngerjain soal pretest itu belum? Belum. Belum, tuh. Berarti Ayu belum ketemu sama Teteh 2 kali kalimat efektifnya, yuk. Ih, udah. Kok aku nulisnya ini nih, tanggal 16 Juni 2020, kalimat efektif Kak Mei. Sama 2 kali. Ini, terus sekarang 2 kali. Yuk, astagfirullahaladzim, yuk. Ya Allah, Ya. yuk. Yuk, Kenapa? ya Allah, Kangen, yuk. Astagfirullah, yuk. Aku ingin marah. melampiaskan, tapi kau hanyalah sendiri di situ. Nita jadi saksi ya, Nit ya. Ih, nanti ini direcord, nanti aku masuk YouTube malu ah. Bukan Nggak gitu apa-apa loh, Yu, dong. maksudnya, Yu. Iya. Ya udahlah Kali itu dua mah. kali. Ya udahlah ya. Ya Allah, yuk, kirain tuh ya, yuk ya udah ketemu 2 kali terus sekarang tuh kayak pertemuan ketiga gitu loh, yuk. Kamu tuh bikin kaget. Serius deh. Oh, aku sih nggak kaget. Ya Teteh sih yang kaget. Ya Nit ya, Nita sih yang tahu ya, Nit ya. Udah, Teh, udah. Biarin Ya, ah. Ayo. ayo kita belajar aja. Aduh, ya Allah, Biarin. untung nggak deket loh, yuk. Kalau deket, wah udah deh, yuk. Ngapain? Nggak apa-apa sih. Ih, pengen Cuman deket-deket aku. Oke, udah ya. Teman-teman, mari kita bahas deh. Soal pretestnya susah nggak sih? Lumayan mengecoh. Lumayan mengecoh. Ya, begitulah ya teman-teman. Di sini yang juara, yang peringkat 1-nya ada Nita, kemudian ada Ayu, terus ada Widya, terus ada Kinanti, ada Hazar, ada Dea, ada Nuzul, sama ada Dia. Tapi dia belum selesai teman-teman ya. Karena kan ini juga dia masuknya terlambat, jadi sepertinya terkendala koneksi. Itu. Oke, hari ini mari kita bahas sebentar. Kita bagikan dulu sesuatu kepada teman-teman. Membagikan sesuatu. Mengecohnya kayak gimana sih? Terkecohnya masih karena apanya tuh? Biasanya teman-teman kalau masalah kalimat efektif. Kayak SPOK mungkin. Oh, masih kebingungan menentukan unsur gitu ya, teman-teman, yang nggak sih, menentukan strukturnya. Padahal kalau kita berbicara perihal kalimat efektif, memang yang jadi prioritas, mana sih yang harus dilihat terlebih dahulu, itu jelas strukturnya. Nah, seharusnya sih teman-teman harus sudah mahir betul ya teman-teman ya, untuk menentukan mana nih subjeknya, mana nih predikatnya gitu. Nah, ingat, cara yang paling gampang atau yang mudah teman-teman terapkan gitu kalau teman-teman ragu perihal mana nih si subjeknya, mana nih predikatnya, coba menggunakan pertanyaan. Lagi-lagi kalau kalimat efektif itu mengandung beberapa syarat ya teman-teman ya. Nah, sebetulnya memang bersinggungan juga dengan yang sering teman-teman temui itu kalimat baku gitu kan. Karena di kalimat baku juga teman-teman harus memperhatikan hal-hal terkait di kalimat efektif. Tapi ditambahinnya itu teman-teman harus memperhatikan ejaannya, baik dari segi huruf, kata, penulisan kata gitu ya, penggunaan tanda baca, dan penulisan kata serapan. Gitu kalau kalimat baku. Nah, kalau kalimat efektif, cukup dengan syarat-syarat dari kalimat efektif, teman-teman. Artinya, mana nih yang jadi prioritas dari si syarat kalimat efektif?
Ya tentunya struktur yang jelas. Nah, si subjek predikatnya lah itu yang menjadi prioritas teman-teman yang harus teman-teman tentukan gitu. Mari kita bahas deh ya. Kalimat nomor 1, ketidakefektifan kalimat 10 pada teks di atas disebabkan oleh, coba siapa yang betul menjawab soal nomor ini? Coba kita lihat nomor 10. Siapa yang betul? Dea, terus? Ayu betul yuk? Enggak, kamu jawab apa yuk? Ketidaktepatan kata. Ketidaktepatan kata, oke. Iya, Nit, kayaknya. jawab apa Nit? Betul nggak Nit? Kayak Ayu sama. Kayak Ayu. Oke, Nuzula jawab apa Nuzul? Mari kita skip dulu. Hazar jawab apa Hazar? Kalau aku pemborosan malah. Pemborosan. Pemborosannya dari kata apa nih? Coba. Kalimat 10. Coba kalau yang Ayu sama Nita, apa tuh yang itunya? Apa, Nit? Apa Nit? Kalau aku, Aku Tidak tepatan kata. Pemborosan kata. Oh, tidak. ya, aku B. aku iya aku mah itu tahu jawabannya. Yang apa? Pemborosan kata. Kenapa? Pemborosan katanya dari mana? Yang kata apa? Nggak tahu. udah nggak tahu jawabannya itu teh apa. Oke, ingat teman-teman, kan kalau kalimat efektif itu berhubungan dengan syarat, ya kan? Nih, si syaratnya nih. Artinya, teman-teman harus memperhatikan si syarat-syarat dari kalimat efektif itu. Terus tadi Teteh bilang, prioritasnya apa? Pasti teman-teman harus menentukan terlebih dulu mana nih subjeknya, mana nih predikatnya. Nah, oke, kita balik ke soal. Kita perhatikan, ini sebetulnya sudah dipermudah karena dia sudah menunjukkan kalimat ini nih gitu loh, yang salah tuh, yang tidak efektif tuh. Nah, teman-teman cukup mencari penyebabnya, apa sih yang salah di kalimat 10 tuh gitu. Oke, kita perhatikan. Di sini kan ada kunci antar kalimat, ya kan? Kemudian kalau kita analisis strukturnya nih, ini apa? Setelah oleh karena itu konjungsi, strukturnya apa? Ini apa coba? Strukturnya apa nih? Predikat. Predikat, betul. Kemudian setelah predikat kesininya apa nih? Menduduki struktur apa? Objek. Objek, betul. Kenapa bisa objek? Coba kita perhatikan. Di sini predikat diduduki oleh verba transitif. Kok pada mingkem semua sih? Ya Allah. Iya, teman-teman. Nah, di sini kan kalau teman-teman perhatikan, hanya ada predikat dan objek. Artinya kalimat ini, nah itu tidak memenuhi syarat minimal dari unsur inti kalimat. Harus hadir subjek dan predikat kan minimalnya kan. Nah, ini di sini subjeknya nggak hadir. Kalau kita hadirkan subjeknya, berarti apa tuh yang bisa menduduki struktur subjeknya, kata apa? Globalisasi. Masa globalisasi harus meneliti? Harus ke orangnya dong. Kita. Oleh karena itu. Tapi ini, Mbak, aku lihatnya yang ini nih, yang oleh karena itu harus meneliti. Aku mikirnya tuh harus diteliti apakah berbagai budaya itu. Harus diteliti. Nah, gimana yuk maksudnya yuk? Aku mikirnya gitu, makanya nggak tepat gitu. Ketidaktepatan kata. Oh iya, karena kan di situ subjeknya tidak muncul, ya kan? Makanya di situ jadi maksudnya teh apa sih ini teh gitu. Makanya di sini tuh harusnya ya di sebelum kata harus
itu harus muncul subjeknya, yaitu kata kita. Kita harus meneliti apakah berbagai budaya. Kenapa bisa apakah berbagai budaya itu sampai ini nih, negatif ya, itu menduduki struktur objek. Karena di sini verbanya verba transitif, teman-teman. Coba kita pasifkan deh ya, biar teman-teman meyakinkan gitu. Apakah berbagai budaya yang masuk tersebut bersifat positif atau negatif? Harus diteliti oleh kita gitu. Nah, itu kan biasanya bentuk pasifnya, teman-teman ya. Terus kalau menggunakan pertanyaan, siapa yang harus meneliti gitu? Nah, kan di sini nggak ada nih subjeknya. Kan bukan berarti jawabannya apakah berbagai budaya yang harus masuk yang si orang yang meneliti, bukan kan? Terus kalau kita uji menggunakan pertanyaan buat predikat ya. Apa yang harus kita lakukan meneliti gitu. Bagaimana kita, salah pertanyaannya, bagaimana kita harus meneliti. Nah, berarti di sini betul sih harus meneliti menduduki struktur predikat. Oke? Oke, aman ya? Jawabannya yang betul adalah tidak adanya subjek. Oke, lanjut. Nah, di sini inti kalimat, lagi-lagi berbicara perihal inti kalimat. Coba siapa yang betul? Inti kalimat. Aku, Nita. Terus yang lainnya nggak aku juga. Nggak salah, Kak. Saat Oke, kalau kita perhatikan di sini era globalisasi menuntut kesiapan kita untuk, ini udah ada kata untuk, jangan dibawa. Terus di sini subjeknya mana? Era globalisasi. Predikatnya mana? Menuntut. Objeknya mana? Kesiapan kita. Itu tuh ya sebetulnya. Nah, cuman kita perhatikan, teman-teman, berarti kan opsi yang perlu kita pertimbangkan adalah opsi A, B, dan C ya. Gitu. Terus, kenapa yang D sama E enggak? Coba, kan tadi juga subjeknya era globalisasi ya kan? Iya betul, ini dipasifkan. Tetapi di sini dia malah bawa keterangan kan yang ada kata untuknya. Terus menyesuaikan diri juga ini masih bagian dari keterangan. Jadi jelas tidak perlu kita pilih. Nah, berarti kita perhatikan opsi A, B, C. Opsi A, B juga salah. Kenapa? Karena yang dibawanya globalisasinya aja gitu. Padahal yang menjadi intinya dari era globalisasi itu adalah kata era, teman-teman. Gitu. Itu biasanya berhubungan dengan struktur diterangkan menerangkan yang kayak gitu loh. Nah, artinya yang harus dibawa secara keseluruhan adalah era globalisasi. Kenapa era harus dibawa? Ibaratnya tuh kalau kata era tuh bermakna masa atau pada saat ini gitu. Saat ini gitu kan. Jadi masanya globalisasi gitu. Era globalisasi itu menuntut kesiapan kita gitu. Nah, makanya sih era itu perlu dibawa sama kata globalisasinya biar tidak ambigu. Kan kalau era juga kalau hanya era maksudnya itu juga kan bermaknanya bingung ya teman-teman. Era menuntut kesiapan kita. Era apa gitu? Di situ masih menggantung. Makanya era globalisasi itu satu frasa yang harus dibawa secara keseluruhan. Gitu ya. Jadi jawabannya yang cantik. Lanjut. Letakkan fungsi subjek secara tidak tepat terdapat pada kalimat. Kalimat mana nih? 5. 5. 5. Kenapa salah sama kalimat 5, guys? Kenapa salah? Kalimat 5-nya? Gak tahu. Oke. Di sini sudah muncul nilainya ya. Dia juga sudah selesai. Sebentar, Teteh lihat dulu. Nomor 1 banyak yang salah. Nomor 2, 3, 4 juga. Oke, banyak yang salah. Jadi nanti biar kita agak diperdalam gitu. Mana yang teman-teman banyak kelirunya. Gitu kan. Sebentar. Oke, berarti mari kita bahas lagi di sini. Berarti ini masih banyak yang salah. Di sini
subjeknya yang mana deh kalimat 5? Subjeknya yang mana coba? Produk Subjeknya pangan. yang mana? Apa? Suatu produk pangan. Terus kata setelahnya strukturnya apa tuh? Ada konjungsi. Predikat. Ayo, udah ada konjungsi tuh. Walaupun Keterangan. artinya keterangan. Betul. Nah, dari kata walaupun sampai kata ini nih, bagus. Ya, bisa dilihat ya. Sampai kata yang bagus, itu keterangan teman-teman. Gitu. Artinya, di sini setelah subjek itu keterangan. Nah, kata selanjutnya ini menduduki struktur apa? Pelengkap. Bukan, Kenapa bisa Ding. pelengkap? Kenapa bisa Maaf ya. pelengkap? Ayo, nggak apa-apa. Coba kita analisis yuk. Struktur apa nih? Kan suatu produk pangan ya. Berarti kita coba gunakan. Bagaimana suatu produk pangan tetap tidak cukup berarti, ya kan? Nah, tetap tidak cukup berarti, kemudian ada keterangan lagi, jika produk tersebut tidak aman untuk dikonsumsi, ya. Nah, di sini kita perhatikan si subjek dan predikat dipisahkan oleh keterangan, ya kan? Nah, yang bermasalah di situ adalah kita perhatikan keterangan di sini, ini ada koma. Nah, artinya pemisah dari subjek predikatnya itu hadir keterangan gitu. Sehingga kalau kita perhatikan juga, walaupun itu konjungsi apa? Walaupun konjungsi apa? Intra atau antar? Konjungsi apa? Intra. Apa guys? Intra. Guys, antar teman-teman ya. Nah, berarti perbaikannya di situ gimana? Kita pindahkan nih si subjek ini berdempetan dengan predikatnya, gitu ya kan? Berarti posisinya walaupun menjadi ke depan, terus walaupun memiliki cita rasa nilai gizi ataupun sifat fungsional yang bagus, suatu produk pangan tetap tidak cukup berarti lalalala gitu. Nah, artinya posisi subjek di situ kurang tepat, teman-teman. Gitu ya. Hati-hati jangan ragu lagi. Ayo sudah harus di dalam kepala nih. Mana nih konjungsi intra, mana nih konjungsi antar. Nah, itu juga akan mempermudah teman-teman. Ingat. Salah satu hal yang membuat kalimat itu tidak efektif, ketidaktepatan penggunaan dari konjungsi. Nah, ini teman-teman akan menyinggung juga ke materi penggunaan kata. Ya, ke materi penggunaan kata. Kenapa bisa? Kan bisa juga ya, teman-teman pasti dong banyak menemukan soal-soal penggunaan kata yang tidak tepat. Nah, kalau teman-teman sudah hafal konjungsi intra tuh apa aja nih, konjungsi antar tuh apa aja nih. Nah, biasanya kesalahan yang muncul untuk penggunaan kata juga posisinya adalah konjungsi intra digunakan menjadi konjungsi antar ataupun sebaliknya gitu ya, teman-teman. Semangat. Minggu lagi ayo. Minggu lagi maraton harus bertahan. Apa yuk? Kenapa yuk? Ngobrol apa? Enggak, ini aku salah nulis. Oh, oke. Mari kita lanjut. Kalimat yang tidak efektif pada bacaan di atas adalah kalimat nomor 3, 3 dan 8. 8. 3 sama 8. Betul. Kalau kita analisis kalimatnya, nih, sering kali dijawab ini predikat seadanya pelengkap oleh orang tua keterangan. Artinya ketiadaan subjek. Pun sama dengan kalimat nomor 8 nih teman-teman. Kalimat nomor 8 ini hanya memiliki struktur keterangan. Artinya dia tidak memuat unsur inti dari suatu kalimat.
gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah C. Mari kita analisis satu-satu deh ya. Ini salah kalimat 6 harusnya jangan di sini nemploknya. Dia pindah tempat sendiri. Ada di slide selanjutnya nih. Kita analisis. Kalimat pertama. Mengapa langit berwarna biru? Nah, kalau teman-teman menemukan pertanyaan-pertanyaan, biasanya memang dia berfungsi sebagai keterangan gitu, atau keterangan tambahan juga bisa. Jadi memang tidak terlalu diberartikan keadaannya. Gitu. Nah, yang perlu kita cek adalah di kalimat 1 ternyata strukturnya lengkap. Subjeknya itu ada langit, berwarna itu predikat, dan biru itu pelengkap. Kemudian untuk kalimat nomor 2? Subjeknya pertanyaan itu udah hadir mungkin merupakan ini mah udah benar subjek predikatnya. Teman-teman harus sudah yakin ya. Oke, lanjut di sini jawabannya yang kalimat nomor 6. Ini tuh sesuai opsi teman-teman ya, maksudnya teman-teman kalau merasa tidak yakin cukup cukup cek satu-satu per kalimatnya aja. Kan di sini tuh pilihannya kan tuh kayak ini. 1 dan 5, 2 dan 6, 3 dan 8 gitu kan maksudnya ya. Nah, ini analisis per satu-satu kalimat yang menjadi perwakilan dari setiap opsinya gitu untuk menguatkan jawaban teman-teman. Untuk kalimat nomor 6, jawabannya menduduki struktur subjek, mungkin tak sesederhana predikat, anggapan Anda itu pelengkap gitu. Artinya memang opsi C, kalimat 3 sama kalimat 8 itu betul menduduki struktur yang tidak lengkap. Nah, di kalimat nomor 12, kata yang tidak perlu ditulis pada kalimat 12 adalah kata Kemudian. kemudian. Ada apa nih sama kata kemudian nih? Barusan kata. Boros, Kak. Iya, betul. Karena justru dia malah mengganggu teman-teman ya. Iya. Sedangkan kalau kita lihat keberadaan keterangan di situ dia tidak terlalu berarti. Artinya ketika kemudian itu tidak ada, mata manusia melihat warna biru itu langsung logis, teman-teman. Gitu ya. Oke, bagus di sini. Kita lanjut. Nah, di sini kita cek deh kalimat nomor 6. Nomor 6 jawabannya Tidak Perlu diperbaiki. tidak perlu diperbaiki. Kenapa coba tidak perlu diperbaiki? Nah, udah benar, jadinya nggak usah diperbaiki. Ada apa tuh sama PHBS itu Pada ketawa sih, aku kan menjawab benar. Ayo, iya. Teman-teman yang lain kita sepemikiran sepertinya ya. Iya, ayo, tahu. Aku mau diem aja. Jangan gitu dong. Nggak salah, benar kok, Yu. Cuman maksudnya tuh kenapa kok nggak perlu diperbaiki gitu loh. Nggak, coba kenapa nggak perlu diperbaiki, guys? Kenapa, guys? Karena udah sesuai Karena gitu kan, singkatan. singkatannya menurut PUBI bukan? Apa deh suaranya hilang-hilang? Ya, jadi itu tuh penulisannya udah sesuai gitu sama yang apa itu teh yang namanya PU apa teh? PUEBI. PUEBI, nah itu. Oke, tadi Trinita mau jawab apa nih? Iya, karena singkatan gitu. Oh, karena singkatan. Nah, itu maksudnya ya teman-teman, singkatan gitu ya. Maksudnya yang perlu ditekankannya, oh kalau penulisan singkatan seperti itu tidak perlu diperbaiki. Iya, betul, Ayu. Itu sudah betul, jadi tidak perlu diperbaiki. Aku masih ngakak, yuk. Ya Allah, yuk. Lucu banget. Oke. Ini sama kasusnya juga kalau teman-teman cek tuh kayak nomor induk siswa gitu kan, kayak NIDN gitu. Terus nanti biasanya tuh kalau teman-teman, amin ya, teman-teman kan bentar lagi mau jadi mahasiswa. Nah, nanti tuh namanya tuh bukan NIDN lagi gitu kan. Tapi nanti tuh teman-teman tuh NIM, NIM, nomor induk mahasiswa. Amin ya, teman-teman. Sun mendapatkan nomor induk mahasiswa. Amin. Amin.
Ya, betul. Jadi di situ tidak perlu diperbaiki. Udahlah. Nah, di sini misalnya tentang gizi, apakah perlu diperbaiki? Perlu. Perlu. Kenapa perlu diperbaiki? Kenapa dulu? Karena kurang tepat. Terlalu sederhana, terlalu to the point. Iya, betul. Terlalu to the point. Berarti itu masih perihal perasaan ya, bukan perihal hal-hal yang lain ya maksudnya. Oke, coba kalau kita analisis deh strukturnya ada apa aja di situ. Ada apa aja tuh? Ayo, strukturnya apa nih? Apa nih? Guys, gak ada yang mau jawab, guys. Nggak ada. Ada. Parah banget. Oke, teman-teman, kalau kita analisis nih ya kalimatnya, ingat di sini ada kata tentang. Udah nggak usah mikir panjang. Kalau nemu preposisi, oke langsung anggap dia sebagai keterangan, betul. Nah, artinya di sini dia langsung muncul keterangan, kemudian kesininya juga kan ini ada titik dua kan pengganti yaitu kan. Terus di sininya keperincian, artinya wah dia udah masuk ke bagian keterangan ya kan. Berarti di sini misalnya ini apa yang predikat misalnya bagaimana. Nah, berarti si misalnya ini menduduki struktur subjek, teman-teman, gitu. Kemudian, di sini malah munculnya keterangan, gitu kan. Artinya kalimat ini jelas tidak efektif. Perbaikannya seperti apa? Tentu kita harus menghadirkan mana nih subjeknya, mana nih predikatnya, gitu. Gitu ya. Terus, berarti kita harus udah klik gitu. Oh, cara menentukan subjek predikat. Predikat tuh yang biasanya di tempat itu sama kopula, teman-teman. Kita perhatikan opsinya. Oh, ini pakai seperti. Oke, kayaknya kalau seperti itu bakal jadi keterangan ya. Tapi kita belum cek ya secara keseluruhan. Di sini kalau dilihat nggak ada yang bisa berpotensi sebagai predikat nih kayaknya gitu ya. Terus di sini ada kata yakni bisa jadi predikat nggak sih? Coba, yakni bisa jadi predikat nggak? Enggak. Enggak, tapi dia bisa berpotensi sebagai Keterangan. keterangan, betul. Oh, artinya, di sini dia masih pakai keterangan. Wah, di sini di opsi E ada kata adalah. Adalah, dia jelas menduduki struktur predikat, ya kan? Karena dia kopula. Jadi teman-teman nggak usah mikir panjang lagi kalau nemu kopula, oh dia auto predikat. Mari kita analisis satu-satu opsinya. Berkaitan dengan gizi seperti, berarti kan di sini berkaitan dengan gizi, di sini tidak ada juga berkaitan dengan gizi seperti bagaimana misalnya berkaitan dengan gizi apa? Berkaitan dengan gizi di sini berarti menduduki struktur subjek, teman-teman. Kemudian di sini hadir kata seperti ya. Seperti ingat tadi merupakan keterangan. Artinya struktur di sini masih sama dengan dengan soal. Kemudian kalau yang C, contoh yang terkait dengan gizi, contoh yang terkait ya, di sini merupakan struktur subjek dengan gizi, contoh yang terkait dengan gizi. Nah, di sini dengan gizi ternyata dia masih ikut ke subjeknya nih, karena ada perluasan dari kata yang, gitu ya. Oke, lanjut ke opsi E, berarti opsi C masih belum efektif. Opsi D, yang berkaitan dengan gizi, ketika teman-teman menemukan kata yang berada di awal kalimat itu boleh. Karena kan fungsi dari yang itu memang perluasan untuk subjek, artinya dia berpotensi juga untuk membawa teman-teman yang di belakangnya menduduki struktur subjek, gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini. Yang berkaitan dengan gizi, ini merupakan struktur subjek. Yakni keterangan, jelas dia juga masih belum efektif. Gitu ya.
Artinya kita pilih opsi E. Opsi E berarti strukturnya apa aja nih? Misalnya, nah teman-teman perlu tandai, kan kalau misalnya di soal di sini, dia menduduki strukturnya subjek, ya kan? Tuh, karena keberadaannya tuh penting. Terus, kalau di opsi E, di sini dia tidak menduduki struktur subjek. Kenapa? Dia berperan sebagai keterangan tambahan aja. Gitu. Berarti kita perhatikan yang terkait dengan gizi, ini ingat berpotensi menjadi subjek adalah predikat. Artinya kalimat opsi E, opsi E itu berpotensi menjadi kalimat yang efektif. Gitu ya. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Coba ada yang mau ditanyakan dulu, pusing nggak sih? Kecepatan nggak sih? Enggak ya? Oke, bisa diikuti ya. Ini untuk Dea, aman Dea? Ya, aman deh. Aman, oke. Nit, Hazar, Kinanti aman? Aman ya, oke. Ayu Nuzula juga aman ya, karena mereka berdua tadi sudah geleng-geleng, jadi kelihatan. Oke, lanjut. Tentang kesehatan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan. Apa yang salah dari kalimat nomor 8? Gantung teh. Nggak jelas. Kurang efektif. Efektifnya dari segi apa? Betul, dia tidak efektif. Efektifnya dari segi apa? Selain menggantung. Dari apanya nih? Konjungsi Konjungsi apa? Kurang. Hah? dan Dan, iya betul, itu salah satunya. Terus salah duanya? Salah duanya yang apa nih? Selain dari konjungsi dan? Gak tepat gitu loh, Mbak. Apa? Adalah Yo, coba perhatikan, dia diawalinya preposisi, ya kan? Kemudian di sini muncul lagi konjungsi. Udah nih kayaknya ini benar-benar udah nggak efektif, nggak ada subjek predikatnya teman-teman. Gitu ya, perhatikan. Terus kenapa nih kata membuang sampah pada tempatnya dia tidak berpotensi sebagai subjek predikat? Dia sudah diawali dengan kata seperti, kemudian dia ini perincian kan, dua hal yang dirincikan gitu kan. Enggak sih? Gitu maksudnya. Jadi memang ketika bentuknya perincian, dia ya jelas gitu menduduki strukturnya keterangan. Mari kita perhatikan satu-satu. Kalau kita pahami tentang konteks kalimatnya, ya, sebetulnya memang yang ditekankan dalam teks itu kan PHBS tadi ya kan, perilaku hidup bersih. Ya. Nah, di sini perilaku membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan ini apa gitu. Nah, itu merupakan bukan tentang kesehatan lingkungan ya teman-teman ya. Berarti contoh perilaku kan. Nah, artinya itu merupakan contoh dari apa? PHBS. Yaitu apa contohnya? Ya membuang sampah, kemudian membersihkan lingkungan. Berarti kalau udah nggak sama contoh, membuang sampah tuh kegiatan dalam PHBS. Berarti jawabannya yang E. Gitu. Pun kalau kita analisis satu-satu boleh, Maria, kita coba deh ya. Opsi yang E dulu ya, kenapa dia bisa menduduki menduduki kalimat yang tepat. Contoh PHBS pada kesehatan lingkungan, contoh PHBS nih, di sini nih, dia menduduki struktur subjek, penting banget dia hadir ya. Subjek, kemudian di sini pada kesehatan lingkungan, dia menduduki struktur keterangan. Loh, bisa kayak gini bentuknya. Boleh seperti ini. Kenapa? Karena kehadiran pada kesehatan lingkungan, dia itu sebagai hal yang penting gitu teman-teman. Makanya dia tidak mengapa berada di posisinya itu setelah subjek, ya, gitu. Terus di sini ada kata adalah berpotensi sebagai predikat kan, membuang sampah sampai lingkungan, dia berpotensi sebagai pelengkap. Dan di sini konjungsinya sudah diperbaiki ya dengan kata dan, bukan dengan tanda koma seperti di sini karena dia hanya dua perincian.
Kenapa tidak yang opsi B, Teh? Coba. Di opsi B, di sini tuh dia menyebutkannya tuh kesehatan lingkungan adalah seperti, teman-teman, ya. Nah, di sini adalah seperti juga bertumpang tindih, ya kan? Karena setelah predikat tuh biasanya langsung pelengkap. Setelah kopula tuh pelengkap. Gitu. Terus yang ditekankan juga di opsi B ini kesehatan lingkungannya, ya. Tapi kan maksud dari teksnya itu bukan tentang kesehatan lingkungannya gitu. Apa kesehatan lingkungan? Membersihkan ini. Kan nggak nyambung ya teman-teman ya. Secara maknanya gitu. Nah, berarti kan kalau yang membuang sampah tuh lebih ke perilakunya dan itu merupakan contoh PHBS gitu. Meskipun opsi B lengkap ya strukturnya ya. Ada subjek predikatnya gitu minimalnya terpenuhi ya. Meskipun kesininya salah juga. Lanjut yang opsi C. Terkait dengan kesehatan lingkungan seperti terkait dengan, udah terkait ada dengan, udah keterangan, ini keterangan lagi ya kan, udah nggak ada, aktif. Yang D, yang termasuk kesehatan lingkungan, ini masih lebih ke maknanya ya, ini masih penekanannya lebih ke kesehatan lingkungannya gitu, bukan ke si perilaku hidup bersih. Gitu ya, itu penjelasan nomor 8. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanyakan saja. Jika tidak, kita lanjut. Oke, lanjut ya di sini. Apa manfaat PHBS? Antara lain, ini agak mengganjal juga ya. Sebetulnya bisa untuk apa manfaat PHBS dia berdiri sendiri, ya kan? Tapi yang dipermasalahkan adalah kata antara lain. Antara lain di sini dia tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman. Karena dia berpotensi sebagai keterangan posisinya. Maka dia harus hadir nih teman-temannya, yaitu si subjek predikat, untuk mempertahankan atau ibaratnya itu menjadi fondasi kehadiran dia. Maka kita perlu memilih yang mana nih? Oke, kita perhatikan dulu. Opsi B, berbagai manfaat PHBS antara lain. Oke, berbagai manfaat PHBS di sini jelas menduduki struktur subjek. Antara lain itu keterangan ya. Antara lain yaitu yakni gitu. Itu menduduki struktur keterangan. Di sini opsi C juga jelas salah ya teman-teman ya. Manfaat-manfaat PHBS subjek yaitu keterangan. Sedangkan juga di sini penulisannya juga salah ya. Sebelumnya itu biasanya hadir tanda koma. Terus di sini PHBS bermanfaat, PHBS subjek bermanfaat predikat, hadir untuk. Boleh hadir untuk di sini. Salah. Ini betul secara struktur. Ada subjek, ada predikat. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah untuk. Untuk ini preposisi ya, yang menyatakan apa ya? Untuk apa gitu kan? Suatu untuk, sedangkan kan makna untuk tuh kayak tujuan teman-teman ya. Nah, kalau di sini tuh justru penjabaran manfaat gitu, bukan tujuan manfaat. Nah, gitu ya, yang salahnya ya dari opsi D ya. Oke, maka opsi yang tepat adalah E. Apa nih opsi yang E? Kenapa bisa opsi E? Pertama, di sini ada kata adalah. Oh, udah yakin nih predikat. Tapi Teh, di sini ada kata antara lain. Antara lain kan di situ juga keterangan. Oke. Di sini kata antara lain dia berfungsi sebagai keterangan tambahan, teman-teman. Terus subjeknya yang mana? Manfaat PHBS. Ya, manfaat PHBS itu subjek, antara lainnya keterangan tambahan, adalahnya itu predikat, gitu. Lalu nanti setiap anggota keluarga sampai kata giat bekerja nih, sampai kata ini, jelas menduduki struktur jeng 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 jeng. Struktur apa nih? Hey kau. Keterangan. Ayo, masa adalah predikat setelahnya
Teman-temanku yang Objek. berbahagia. Apa ya? Objek. Objek. Adalah tuh apa? Kopula kan? Iya, predikat. Ya, predikat. Predikat. Setelahnya apa? Lengkap. Pelengkap. Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan lupa lagi sayang-sayangku. Duh, ini dari tadi ya. Ingat, kopula berpotensi sebagai predikat, maka struktur setelahnya itu pasti pelengkap. Ingat itu, ingat baik-baik. Oke, aduh Mbak, ya. Teh. Mbak, ulangi, Mbak. Berfungsi. Kopula berpotensi Baik. sebagai predikat, ya. Hmm. Maka struktur setelahnya itu pasti pelengkap, teman-teman. Oke. Tuh, kopula apa aja deh? Coba kita ulang lagi. Kopula tuh apa aja sih? Adalah. Adalah. Terus? Merupakan. Merupakan, betul. Nih, terus. Oh ya, itu. Terus? Apa? Ya itu. Bukan. Yaitu itu masih menduduki strukturnya keterangan ya. Hati-hati. Oh. Ada 3 kopula tuh teman-teman. Adalah, merupakan, iyalah. Karena mereka berperan untuk menjelaskan teman-teman ya. Terus yang termasuk keterangan yaitu, yakni, antara lain, di antaranya, seperti itu. Udah jadi keterangan deh pokoknya teman-teman ya. Gitu. Kan suka bingung juga ya, kayak yakni itu biasanya juga ditempatkannya itu untuk definisi, tapi sebetulnya yakni di situ dia berpotensi itu sebagai keterangan, bukan sebagai predikat. Gitu, begitu guysku. Oke, lanjut. Udah, terakhir. Ini nomor 10 nih, terakhir. Apa nih kesalahannya nomor 10? Di pendidikan nggak ada koma. Good, itu betul. Udah, ini nomor 10 salah teman-teman. Wah, teman-teman kayaknya lagi gak fokus berarti ya. Benar. Kalau sampai nomor 10 salah tuh, ingat nih di sini kan perincian ya. Ini kan ada A, B, dan C. Artinya kalau lebih dari 2 itu harus menggunakan tanda koma. Ya. Tapi kalau hanya 2 itu berarti tidak boleh gitu. Oke, ibaratnya tuh kayak gini deh. Aku dan kamu tuh nggak boleh ada jedanya gitu kan? Enggak, ini tuh ibaratnya loh. Oke, udah gitu aja deh, nggak jadi. Setelah itu tuh Iya, Mbak. Maaf dilanjutkan. ya. Nggak apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih? Tata aku mau nanya. Boleh. Apa-apa? Tapi waktu TO, soal TO, kan ada soal pertanyaannya teh, kalimat yang tidak mendukung isi teks. Nah, itu teh gimana maksudnya? Oh, berarti itu menyinggung ke kohesian sama koherensi, ya enggak? Artinya mana kalimat yang benar-benar kalimat yang tidak mendukung teks. Ya, kalimat yang tidak mendukung teks. Isi teks. Oh, berarti itu betul menyinggung ke kohesi atau koherensi. Apakah kalimat itu padu dengan si teksnya atau enggak? Bisa juga kalimat itu berupa kalimat penjelas, ya kan? Berarti kan bagian dari kalimat penjelas nih. Tapi dia keluar dari si gagasan utamanya. Nah, makanya dia merupakan kalimat yang tidak mendukung ke dalam isi teks. Gitu, Nit. Penjelasannya. Oke, aman sampai sini? Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Wah, waktu kita 10 menit lagi, guys. Tidak terasa ya. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Nggak ada? Oke.
Kalau nggak ada, mari kita post test deh teman-teman ya. Tapi kayaknya karena waktunya juga 9 menit lagi, bahkan tidak apa-apa ya teman-teman, waktunya mungkin akan lebih memakan waktu. Maksudnya memakan waktu teman-teman istirahat, nggak apa-apa ya, sedikit ya. Iya. Ya. Daripada ditunda ke nanti, di akhir juga kan repot ya teman-teman ya. Oke. Nah, pembahasan perihal kalimat efektif mungkin hanya segitu teman-teman. Terus mudah-mudahan nih teman-teman udah nggak lupa lagi mana sih copula itu, mana sih yang bisa menduduki predikat, mana yang berpotensi untuk subjek. Ingat menggunakan pertanyaan ya. Siapa sih yang predikat? Nah, berarti itu mempertanyakan subjek. Bagaimana sih subjek? Oh, berarti itu mempertanyakan predikat. Gitu ya. Tuh. Pokoknya emang yang paling mudah itu ketika teman-teman menggunakan menggunakan pertanyaan teman-teman. Makanya sangat disarankan teman-teman untuk mengeceknya menggunakan pertanyaan. Sebentar ini mau mengirim link ke teman-teman. Silakan dicek di grup chat-nya, itu sudah ada link kuisisnya teman-teman. Terus khawatirnya nanti ditutup, ya tiba-tiba mati ya teman-teman, Teteh tutup aja dulu. Nggak apa-apa, tapi Teteh masih stay ya, buat nemenin teman-teman ngerjain post test sampai waktunya berakhir, sampai dikeluarkan dari room ini. Oke teman-teman, dicukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya berkah juga ya teman-teman ya pembelajarannya. Ya, Tidak hanya amin. bermanfaat untuk sekarang, tapi bisa teman-teman terapkan juga untuk pelaksanaan UTBK nanti. Jadi, Amin. Ya Rabbal Alamin. pribadi cek-cek lagi ya materinya, amin. Mohon maaf atas segala katanya. Mohon maaf juga, yuk bisa tersinggung ya sama Teteh ya. Nggak mau. Teman-teman yang lainnya juga buat Trinita, Dea, Siti Hazar, Nuzula, Kinanti, terus Aliyah juga ya, meskipun Aliyah tidak ada di sini, terus siapa lagi yang tidak ada di sini? Tadi tuh, gitu ya. Mohon maaf juga atas segala kesalahannya. Oke, mari teman-teman, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak. You, oke.